Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Shalom, jumpa lagi dalam seri pengajaran firman Tuhan. Salam sejahtera dari Yayasan Imam Matrajani, Rumah Pemulihan Segala Bangsa, Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Harapan saya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat walafiat. Tetapi kalaupun pada saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami masalah, saya percaya tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara tune in di program ini. Doa saya biar Bapak Ibu Saudara mengalami kasih kuasa kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Nah, sebelum kita mulai, saya mengajak kita sama-sama untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih karunia-Mu buat kami. Hari ini kami masih bisa bernafas, masih bisa ada, bahkan bisa bergabung bersama dalam program pengajaran firman Tuhan hari ini. Bapak, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu gak ada apa-apanya, tapi kami punya Roh Kudus pada saat ini. Ya Roh Kudus, Engkau sendiri akan menerjemahkan kebenaran firman-Mu, sehingga kami benar-benar dimerdekakan. Kami mengalami Engkau, mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Terima kasih Bapa, biar Engkau berbicara lewat program ini. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang percaya siap alami kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita sepakat katakan amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini saya tergerak untuk sharing dengan saudara dalam satu topik yang saya beri judul Let the Nations Be Glad. Ini adalah bagian daripada salah satu ayat firman Tuhan yang ada di Mazmur 67, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca dulu dalam Mazmur 67, mulai ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama Mazmur 67 ayat 2 sampai ayat yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru menulis seperti ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, Mazmur 67 ayat 5, tetapi kalau dalam New King James Version, kalau kita lihat itu ditempatkan pada ayat yang keempat. Yes, Mazmur 67 ayat 4 New King James Version. Itu dikatakan seperti ini. Oh, let the nations be glad and sing for joy. Ini yang jadi judul saya pada saat ini, saudara. Let the nations be glad and sing for joy. For you shall judge the people righteously and govern the nations of the earth. Saudara, ada 3 hal penting dalam pasal yang baru kita baca tadi. Yang pertama, saudara, kenapa mereka bersorak-sorak kepada Tuhan, saudara? Adalah Tuhan itu untuk dikenal, to be known di antara bangsa-bangsa. Yang kedua adalah agar Tuhan dipuji, to be praised di antara bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, hal yang penting dalam perikop ini, saudara, dalam pasal ini adalah agar Tuhan itu to be enjoyed, artinya untuk dinikmati di antara bangsa. Apa maksudnya? Agar Tuhan itu disukai, agar Tuhan itu dicintai, agar Tuhan itu diapresiasi. Bapak Ibu Saudara, nah, semua
ayat-ayat yang ada di ayat 2 sampai ayat 8 tadi Bapak Ibu Saudara sebenarnya berakar pada ayat 2. Pada ayat 2 dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Nah, Saudara kalau dengar ayat seperti ini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Saudara, ayat ini mirip dengan apa Saudara? Dengan berkat Harun Saudara. Kalau kita dalam penutupan ibadah atau pengutusan, khotbah senantiasa memperkatakan akan berkat Harun yang ada di Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Saudara mungkin masih ingat bagian firman itu dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, ini mengagumkan luar biasa. Karena apa Saudara? Pertanyaannya sekarang begini, kenapa kita harus mencari berkat Tuhan? Kenapa di ayat pertama tadi dikatakan kita harus mencari berkat Tuhan? Jawabannya ada di ayat 2 Saudara. Ayat 2 bilang begini, kenapa kita harus cari berkat Tuhan? Karena agar supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudara, itu alasannya ayat pertama berkata, kenapa harus mencari berkat Tuhan? Supaya apa? Supaya jalannya dikenal di bumi dan keselamatannya di antara segala bangsa. Nah, ayat pertama Saudara, Mazmur 67 ini akar dari teks perjanjian lama juga dari Kejadian 12 Saudara, ayat 2 sampai 3. Saudara mungkin masih ingat bagian ayat ini. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 Tuhan bilang begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, apa yang baru kita baca tadi itu adalah janji Tuhan kepada Abraham Saudara, bahwa melalui Abraham, melalui dia segala bangsa, all nations di bumi ini akan diberkati. Haleluya. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, apakah Saudara pernah berpikir dan bertanya-tanya, kenapa orang-orang Kristen ditinggalkan di sini di bumi ini? Kenapa saya dan Saudara ditinggalkan saat ini seperti ini di bumi? Apa tujuannya? Saudara, artinya begini, kita sudah percaya kepada Yesus Kristus untuk selamat. Kita telah dijanjikan kemuliaan kekal, bahwa akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan kebaikan selamanya. Namun demikian Saudara, kita harus ulang kembali berada di sini, di bumi ini Saudara, 50, 60, 70, 80, mungkin 90 tahun dan seterusnya. Harus ikut menderita, mengalami akibat dosa secara merata ada di masyarakat kita, di budaya kita, di dunia di mana kita tinggal ini. Kita harus berurusan dengan dampak dari kedagingan kita sendiri Saudara. Kita harus bergumul, berjuang melawan sifat baru kita Saudara. Dan kita harus menjalani semua ini dalam hidup kita. Nah, kita bisa saja bertanya-tanya, apa alasannya? What's the point? Kenapa Tuhan membiarkan kita, meninggalkan kita di sini di dunia ini? Nah, jawabannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memilih orang-orang di mana mereka akan menjadikan dia dikenal di seluruh bumi. Sekali lagi, Tuhan memilih orang-orang di mana Tuhan akan menjadikan orang-orang itu, saya dan Saudara, menjadikan Tuhan dikenal di seluruh bumi. Nah, dengan melakukan ini juga bersamaan akan membawa sukacita bagi seluruh bangsa yang kenal dia Saudara. Sehingga dikatakan dalam judul kita tadi Saudara, let the nations be glad, agar suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain,
di Kejadian dikatakan Tuhan bekerja melalui Abraham dalam rangka memberkati yang lain. Jadi Tuhan memberkati Abraham agar supaya orang lain juga diberkati. Bangsa-bangsa lain yang belum mengalami Tuhan juga diberkati. Haleluya. Saudara, mari kita lihat lagi Mazmur 67 ayat 1, saudara. Mazmur 67 ayat 1, di situ kita lihat mereka berseru kepada Tuhan untuk diberkati. Agar supaya apa, saudara? Agar supaya nama Tuhan dikenal, agar supaya jalan-jalan Tuhan bisa dikenal, agar supaya keselamatan, kuasa keselamatan Tuhan juga bisa dikenal di antara bangsa-bangsa, saudara. Dengan kata lain, pemazmur ini dia berseru untuk diberkati, agar dia diberkati, agar supaya apa, saudara? Agar supaya dia jadi berkat buat bangsa lain, agar supaya bangsa-bangsa lain dapat mengenal Tuhan yang ia sembah, dapat memberkati, dapat mengalami berkat dari Tuhan sebagaimana yang pemazmur alami juga dialami oleh bangsa-bangsa lain. Haleluya. Dan saudara, ayat ini kalau saya boleh katakan ini adalah teks misi, saudara. Ini adalah pernyataan misi bahwa Tuhan memberkati bangsa-bangsa melalui Abraham dalam Kristus. Artinya kesatuan kita bersama dengan Kristus, gereja, saudara, adalah agar supaya memberkati bangsa-bangsa dengan pemberitaan kabar baik, dengan pemberitaan Injil ke seluruh suku, bangsa-bangsa, dan bahasa. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah bagian dari misi global, saudara. Namun demikian saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, misi bukanlah tujuan utama dari gereja. Tetapi tujuan utama dari gereja adalah penyembahan, worship. Saudara, misi itu ada, misi itu eksis karena tidak ada penyembahan. Karena tidak ada penyembahan di bangsa-bangsa, orang-orang di bangsa-bangsa tidak mengenal Tuhan. Sehingga harus ada misi. Ketika misi pergi, orang bisa menyembah, that's it, saudara. Penyembahan adalah tujuan akhir. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang kita lihat dalam Mazmur 67 adalah di situ pemazmur sedang mencari penyembah, mencari worshiper. Dengan kata lain apa, saudara? Alasan kita mengirimkan misionaris, alasan kita pergi sebagai misionaris, alasan kita berdoa untuk para misionaris, alasan kita mendukung, mensupport para misionaris adalah ini. Bahwa ada orang-orang di dunia, saudara, yang tidak menyembah Tuhan. Dan oleh sebab itu misionaris pergi agar supaya memberitakan kabar baik, sehingga menciptakan, memunculkan para penyembah-penyembah Tuhan, worshiper of God, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, suatu hari kelak misi akan berakhir. Kita semua akan selesai dan Kristus akan datang kembali. Saat itu tidak akan ada misi lagi, saudara. Tetapi yang ada adalah penyembahan. Worshiplah yang tertinggal, saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, misi bukanlah akhir dari segalanya, not the end. Tetapi penyembahanlah, worshiplah yang merupakan akhir segalanya, saudara. Penyembahan, worshiplah yang menjadi tujuan, saudara. Misi itu adalah alat, adalah cara dalam rangka agar supaya para penyembah-penyembah boleh diciptakan. Para penyembah-penyembah di antara segala bangsa boleh ada, boleh muncul menyembah Tuhan. Nah, dengan kata lain, tujuan saya dan saudara ada di bumi ini sebagai orang Kristen. Kenapa Tuhan masih izinkan kita ada sampai hari ini, saudara? Kita udah melewati 2 tahun pandemi, ada begitu banyak tantangannya. Tapi hari ini, kalau saudara masih bisa mendengarkan suara saya,
Saudara masih menyaksikan program ini, kita masih ada pada saat ini, kita masih hidup. Apa maksudnya? Tujuan saudara dan saya ada di bumi sebagai orang Kristen adalah untuk menikmati Tuhan sedemikian rupa sehingga saudara dan saya juga bisa mengundang orang lain untuk menikmati Tuhan bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Tujuan saudara dan saya di bumi ini sebagai orang Kristen adalah untuk menyembah Tuhan sedemikian rupa sehingga kita boleh mengundang orang-orang lain yang ada di suku-suku bangsa untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Nah, ini kita dapatkan dari ayat 2 yang berhubungan dengan ayat 3 tadi dalam Mazmur 67, saudara. Ayat 2 bilang begini dalam Mazmur 67. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita supaya ia menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya, maksudnya apa saudara? Kiranya dia menyingkapkan dirinya kepada kita. Kemudian ayat 3. Agar supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Saudara, jadi itulah tujuannya, supaya dia dikenal, keselamatannya dikenal di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Nah, ketika suku-suku bangsa itu kenal Tuhan, mereka akan bersorak-serai, saudara. Mereka akan memuji Tuhan. Itulah tujuannya. That's the goal. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mau ulangi. Tujuan kenapa kita masih di sini, masih berada di bumi ini adalah to proclaim the excellencies of God. To proclaim the excellencies of Him. Untuk memproklamasikan kebesaran perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Dan Dia memberkati kita. Saudara, Tuhan memberkati kita agar apa? Agar supaya Dia dikenal di seluruh bumi, di antara seluruh suku-suku bangsa. Dan beginilah cara Tuhan bekerja, saudara. Tuhan memberkati Israel dalam Keluaran kita baca itu, saudara. Bukan hanya sebagai gambaran keselamatan, saudara, tetapi dalam rangka agar supaya ketenarannya, kehebatannya, kemasyurannya, namanya menyebar di seluruh bumi, menyebar ke seluruh bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, saudara tahu apa yang terjadi? Orang-orang Israel, mereka harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Kita tahu sama-sama itu, saudara. Mereka menyeberang sungai Yordan, dan ada satu ketika mereka hendak pergi masuk ke kota yang disebut dengan Yeriko. Dan waktu itu ada 2 pengintai yang dilepas oleh Yosua untuk mengamat-amati kota itu lebih dulu. Jadi mereka pergi dan akhirnya mereka pergi ke rumah seorang perempuan sundal. Karena apa? Karena mereka diburu oleh para penjaga kota, saudara. Sehingga mereka pergi lari bersembunyi di rumah seorang perempuan sundal. Nah, perempuan ini, saudara, menyembunyikan mereka, dikatakan di situ ke atas soto rumah, artinya di bagian atap daripada rumahnya. Dan para penjaga itu datang mengejar mereka dan mencari 2 pengintai itu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Nah, setelah para pengejar itu pergi dan mencari mereka di tempat lain, saudara perhatikan dalam firman Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Rahab perempuan sundal ini. Saudara, ini kata-kata dari Rahab perempuan sundal ini. Dia bilang begini kepada mereka. Aku tahu bahwa Allah kalian akan menyerahkan negeri kami kepada kalian. Kami semua takut kepada kalian. Setiap orang takut sekali apabila mendengar nama Israel disebut-sebut. Karena kami telah mendengar
Bagaimana Tuhan membuat jalan di Laut Teberau, di Laut Merah bagi kalian untuk menyeberang ketika kalian meninggalkan Mesir. Kami juga tahu apa yang telah kalian lakukan terhadap kedua raja bangsa Amori di sebelah timur Yordan, yaitu Sihon dan Og. Kalian telah membinasakan mereka dan menghancurkan negeri mereka serta menumpas segenap penduduknya. Tidak heran kalau kami semua takut kepada kalian. Tidak ada seorang pun yang masih mempunyai semangat untuk berperang melawan kalian sesudah mendengar hal-hal yang semacam itu. Saudara, sekali lagi ini kata-kata si Rahab. Dan akhirnya dia bilang begini, saudara. Karena Allah kalian adalah Allah yang maha tinggi, yang berkuasa atas langit dan bumi. Bahkan bukan sekedar Allah yang biasa. Oh, haleluya saudara. Luar biasa kata-kata perempuan ini yang bukan orang Israel, saudara. Yang tidak kenal Tuhan, kemudian dia bisa katakan seperti itu, saudara. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati Israel, saudara. Dalam kitab Keluaran, karena dia memberkati bangsa Israel, telah menyebabkan berkatnya atas Israel ini telah menyebabkan ketenarannya, his name, his fame, saudara, kemasyurannya, his renown, saudara, menyebar ke seluruh penjuru kota Yeriko, di mana semua orang menjadi takut dan gentar. Dan dari seorang pelacur bernama Rahab, dia mengaku Yesus sebagai Allah yang hidup. Maksudnya Allah Israel, Yahweh adalah Allah yang hidup. Dan dia akhirnya, perempuan ini akhirnya menjadi penyembah Allah Israel. She became a worshiper of God of Israel. Haleluya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan dengan tegas dan dengan gamblang menyatakan dalam Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutupi dasar laut. That's the mission of God, Bapak Ibu Saudara. Itulah misinya Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja yang hidup, saudara, itu adalah bagian daripada misi kita juga. Saudara, Daniel diberkati oleh Tuhan di pembuangan, exile, saudara, agar supaya Tuhan dapat dikenal oleh bangsa Babel, agar Tuhannya Daniel bisa dikenal di bangsa Babel, saudara. Jadi seluruh kisah Daniel dari gua singa, seluruh kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, kita udah tahu sama-sama, adalah berkat Tuhan pada mereka. Dan berkat Tuhan ini menyebabkan pada sesuatu yang walaupun mereka jalani secara sulit, tetapi berkatnya pada mereka agar supaya nama Tuhan dapat dikenal, agar supaya nama Tuhan dapat disembah oleh suku bangsa yang lain. Haleluya. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan agar supaya kita bisa menjadikan Tuhan dikenal. Kita dapat menjadikan Tuhan dikenal. Tidak hanya di antara tetangga kita, saudara. Tidak hanya di antara teman, kawan, sahabat kita. Tidak hanya di antara keluarga, sanak famili kita. Tidak hanya di antara teman sekerja kita, tetapi di mana saja kita berada sampai ke ujung bumi. Sehingga bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan boleh mengenal Tuhan, mengalami Tuhan melalui saya dan saudara. Tetapi juga Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sampai di situ. Jika Tuhan berkenan, bahkan beberapa mungkin dari antara kita, berapa di antara saudara yang sedang mendengarkan program ini, bisa saja membawa kabar baik itu ke orang lain yang sama sekali belum pernah mengenal tentang Yesus. Saudara jangan remehkan. Tuhan bisa memakai saudara. Mungkin saudara merasa, saya orang kecil, saya tidak ada kemampuan, saya cuma biasa-biasa saja, saya gak mampu. Oh, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Saudara, Tuhan bisa saja memakai saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan dahsyat.
di tempat-tempat yang sulit sekali demi kemuliaan namanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sepanjang sejarah kekristenan, dari sekian banyak nama-nama yang terkenal, ada nama-nama seperti William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor, Jim Elliot, John Sung, Helen Roosevelt, dan masih banyak lagi daftar nama-nama saudara. Apa maksudnya? Mereka ini telah memberi hati dan hidup mereka di ladang misi agar bangsa-bangsa dapat bersukacita, dapat mengalami Tuhan seperti yang dimaksud dalam pembacaan kita tadi, Mazmur 67. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selama 2000 tahun, selain nama-nama yang saya sebutkan tadi, ada ribuan demi ribuan misionaris yang tidak dikenal, yang tidak terkenal, tidak ada biografi yang ditulis tentang mereka. Orang-orang yang tidak disebutkan namanya untuk dunia yang sebenarnya tidak layak. Tetapi mereka telah memperhitungkan harga yang harus dibayar. Mereka pergi, mereka mempertaruhkan nyawanya demi menjangkau yang terhilang dengan berita keselamatan, kabar baik kerajaan Allah, agar suku-suku bangsa boleh mengalami Tuhan, boleh bersuka cita, boleh bersorak-sorai karena mengenal Tuhan. Haleluya. Saudara, Tuhan bergerak secara unik bahkan di saat sekarang seperti ini untuk memulihkan orang-orang Israel ke tanah yang Dia janjikan kepada mereka. Dan sekarang Dia memulihkan Injilnya ke tanah Israel, saudara. Sehingga kita kenal ada yang namanya Jemaat Kristen Messianic Congregation. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi sekarang, Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang disembah, dilayani di tanahnya sendiri oleh umat bangsanya sendiri dengan bahasanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam kurang lebih 2000 tahun terjadi, saudara. Ini penggenapan. Jadi kalau saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, ini adalah suatu tanda profetik bahwa Tuhan hendak akan menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini sangat penting juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Haleluya. Saudara, pada akhir pelayanan Yesus, Dia menyampaikan ada 2 nubuatan yang sangat powerful mengenai akhir zaman. Nubuatan yang pertama terdapat dalam Matius 23 ayat 37 sampai 39. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Matius 23 ayat 37 sampai 39. Firman Tuhan bilang begini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini Yesus bernubuat tentang kehancuran Yerusalem yang akhirnya dilakukan oleh kerajaan Romawi, saudara. Terjadinya kurang lebih 40 tahun sesudah penyaliban dan kebangkitannya. Ia bernubuat tentang bangsa Yahudi akan tercerai-berai, dimulai dengan Romawi dan akan berlanjut sampai 2000 tahun, saudara. Yesus bernubuat mengenai penganiayaan yang luar biasa terhadap orang-orang Yahudi di banyak-banyak negara, saudara. Nah, tidakkah saudara berpikir bahwa sebenarnya Yesus, anak Allah ini, sudah melihat semuanya? Itu sebabnya pada saat itu Bapak Ibu Saudara,
ia menangis terhadap Yerusalem. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nubuatannya lebih jauh lagi, lebih luar biasa lagi daripada itu. Karena setelah itu dia berkata kepada Yerusalem, seperti yang kita baca tadi, saudara. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Saudara, ini kata-kata yang powerful. Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi Yesus bilang, mulai saat itu mereka tidak akan melihat Yesus lagi. Sampai pada akhirnya mereka akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Baruch haba Beshem Adonai. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sekarang 2000 tahun setelah Yesus memperkatakan kata-kata ini kepada Israel yang akan menyambutnya kembali. Nah, saat ini sudah ada orang-orang percaya di tanah Israel dan rumah-rumah doa di mana mereka menyatakan, mereka menyanyikan kata-kata yang Yesus katakan itu. Baruch haba Beshem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, saudara, ini adalah untuk menggenapi apa yang Yesus nubuatkan. Nah, orang-orang percaya yang ada di Israel, mereka mengerti benar bahwa mereka akan melihat Yesus datang kembali ketika mereka berkata, Baruch haba Beshem Adonai, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau saya boleh katakan, saat ini adalah satu fenomena pemulihan besar-besaran dalam rangka penggenapan nubuatan. Haleluya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, nubuatan kedua yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus juga mengenai akhir zaman ada dalam Matius 24. Murid-murid pada waktu itu bertanya kepada Tuhan Yesus mengenai tanda kedatangannya kembali. Dan kemudian Yesus berkata, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, saya percaya di akhir zaman ini akan banyak penyesatan, akan banyak agama-agama palsu. Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Saudara, kata-kata ini sesungguhnya berbicara langsung mengenai situasi Israel sekarang. Kita hidup di masa peperangan, saudara. Dan kabar-kabar tentang perang, ada kelaparan, ada gempa bumi di berbagai tempat, saudara. Bisa saja sebenarnya dengan mudah. Yesus menambahkan ada epidemi, karena pada dasarnya dia mau katakan kepada murid-murid bahwa akhir zaman itu akan dipenuhi dengan kekacauan. Tapi Yesus berkata, saudara, Yesus katakan setelah itu bahwa belumlah kesudahannya. Semuanya ini adalah awal, barulah awal dari penderitaan sakit melahirkan, saudara. Mari kita lihat Matius 24 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, terjemahan Alkitab bahasa Inggris dalam New American Standard Bible bilang begini, but all these things are merely the beginning of birth pangs. Birth pang atau birth pain adalah rasa sakit yang berhubungan dengan proses persalinan, saudara. Saya percaya semua ibu yang pernah melahirkan pasti tahu apa itu rasa sakit bersalin. Sakit waktu kontraksi, lalu kemudian datang masa tenang, kemudian rasa sakit lagi, lebih hebat lagi karena ada kontraksi lagi. Semakin kuat, semakin sering mendekati kelahiran. Nah, itu yang dimaksud dengan birth pain, saudara. Nah, kita bisa melihat pandemi COVID-19 ini sebagai salah satu daripada birth pain, saudara. Sakit bersalin
yang utama yang terjadi di akhir zaman ini. Kenapa? Karena seluruh dunia mengalami gangguan ini, saudara. Mengalami gangguan kekacauan. Begitu mengerikan, begitu tragisnya. Sehingga kita bisa melihat rasa sakit bersalin akhir zaman ini sedang mempersiapkan kita untuk kedatangan Tuhan. Belum pernah di antara kita yang mengalami global event, saudara. Event raksasa yang seluruh dunia mengalaminya seperti coronavirus pada saat ini semasa hidup kita. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan akan menjadi global event yang lebih luar biasa. Yang belum pernah terjadi, belum pernah alami. Jadi Tuhan sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk perkara-perkara seperti ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, nubuatan besar kedua ada di Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14 bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari saya perjelas Bapak Ibu Saudara, bahwa Injil kerajaan lebih dari hanya sekadar penginjilan. Bahwa Injil kerajaan itu lebih dari sekedar pertumbuhan gereja, saudara. Tetapi Injil kerajaan termasuk penginjilan, termasuk pertumbuhan gereja. Nah, kedatangan kerajaan Allah adalah ketika Tuhan berkuasa memerintah sebagai raja, dan bukan hanya di gereja, saudara. Tuhan datang berkuasa memerintah bukan hanya di gereja, bukan hanya di bidang keagamaan, tetapi di masyarakat, saudara. Di semua aspek, di mana-mana, semuanya. Haleluya. Kerajaan Allah itu adalah ketika Tuhan berkuasa memerintah sebagai raja di setiap aspek kehidupan wilayah masyarakat komunitas kita. Kerajaan Allah adalah ketika Tuhan berkuasa memerintah sebagai raja atas budaya. Karena budaya saudara terkandung di dalamnya nilai-nilai saudara. Budaya saudara terkandung di dalamnya nilai-nilai keyakinan, kepercayaan saudara. Dan inilah kemudian yang akan membentuk generasi masa depan. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini ada dalam gambaran Israel. Tuhan berkuasa dan memerintah Israel sebagai raja. Israel memang dimaksudkan untuk menjadi gambaran kerajaan Allah. Dan Tuhan berkuasa memerintah di setiap aspek wilayah masyarakat Israel. Dan Dia berkuasa memerintah di setiap sudut-sudut budaya Israel. Saudara hanya perlu membaca 5 kitab pertama yang ada di dalam Alkitab. Dan saudara di situ akan melihat bagaimana Tuhan memberikan perhatian. Tuhan berurusan dengan setiap aspek, dengan setiap detail, setiap ruang lingkup yang ada di masyarakat Israel, saudara. Orang-orang percaya yang ada di Israel. Pada saat Shavuot, Feast of the Weeks atau Pentakosta, mereka tidak hanya merayakan pencurahan Roh Kudus. Shavuot Pentakosta ada 50 hari setelah Passover, saudara. Dan kita mengerti bahwa Passover adalah ketika umat Israel melalui Laut Merah. Tuhan membelah Laut Merah. Lalu kemudian mereka bergerak menuju kebebasan mereka. 50 hari kemudian kita pahami bahwa kemudian mereka tiba di Gunung Sinai. Disitulah Tuhan memberikan hukum Tuhan kepada mereka. Jadi pada saat Shavuot terjadi perubahan, conversion, saudara. Pemberian hukum Tuhan kepada Israel dan apa? Pencurahan Roh Allah di Yerusalem. Nah ini adalah gambaran mengenai bagaimana Tuhan berniat untuk memerintah kerajaannya pada saat ini dengan rohnya. Haleluya. Kita berada di bawah hukum roh yang telah membebas merdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Tetapi seperti hukum Musa, hukum roh membawa pemerintahan Allah dimanapun di masyarakat. Inilah
hal utama tentang Injil Kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, yang Yesus katakan bahwa akan diberitakan menjadi satu kesaksian bagi semua bangsa sebelum kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita sudah bisa melihat satu visi atau satu gambaran profetik atas apa yang Injil Kerajaan ini telah lakukan sampai hari ini, sampai masa sekarang ini. Hal ini untuk menolong kita untuk melihat lebih jauh ke depan pada saat kedatangan Tuhan kembali. Doa saya pada saat ini buat kita semua, agar kita bisa mendapatkan pewahyuan dari hal ini yang akan nanti menunjukkan kepada kita apa yang kita perlu lakukan ke depan. Di mana kita berada atau kemana tujuan kita berada. Saudara, ini dimulai dengan pemahaman bahwa Injil Kerajaan adalah pemerintahan Allah atas seluruh masyarakat. Dia membentuk dan mengubah budaya. Tuhan membentuk dan Tuhan mengubah budaya. Tentu saja dimulai dari Israel, saudara. Israel adalah gambaran yang diharapkan Tuhan untuk kerajaannya. Saudara, pada masa Yesus dan pelayanan para rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus, merupakan rencana Tuhan untuk Injil Kerajaan ini menerobos keluar dari Israel. Pada masa itu kita semua tahu bahwa Injil itu tersebar ke segala arah. Tapi mari kita ikuti Bapak Ibu Saudara perjalanan Rasul Paulus, di mana Injil Kerajaan itu mengubah budaya dan bangsa-bangsa. Nah, sudah saatnya sekarang bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk melihat kuasa Injil itu mentransformasi bangsa-bangsa. Nah, Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa hamba Tuhan ini ia memiliki panggilan secara khusus tertentu untuk membawa Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Kisah Para Rasul 16 kalau kita baca, itu adalah penjelasan bagaimana Rasul Paulus dituntun oleh Roh Tuhan. Kemudian dalam perjalanan misinya yang kedua, Paulus mencapai satu tempat yang namanya Turki, saudara sekarang. Dan di tempat itu dia dilarang oleh Roh Kudus untuk pergi berbicara ke Asia. Roh Tuhan, Roh Kristus melarang dia untuk pergi ke Asia. Mari kita lihat ayatnya dulu, saudara. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru bilang begini, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus, sudah perhatikan, mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi mereka melintasi tanah Frigia, tanah Galilea, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, saudara. Tuhan tidak ingin Rasul Paulus pergi ke pergi ke timur. Dari Israel Tuhan arahkan Roh Kudus, arahkan dia pergi ke west, pergi ke barat, saudara. Jadi mereka pergi jauh-jauh sampai ke Troas. Troas itu adalah salah satu tempat yang paling jauh di daerah barat yang bisa dicapai kalau dari benua Asia. Selanjutnya di situ Rasul Paulus mendapat penglihatan pada waktu malam hari bahwa ada seorang dari Makedonia berseru kepadanya agar menyeberang ke sana dan menolong mereka. Dan Rasul Paulus tahu bahwa penglihatan itu datang dari Tuhan. Jadi akhirnya dia membawa Injil Kerajaan itu masuk ke Makedonia, saudara. Nah, saudara, kita perlu pahami dulu bahwa negara Israel itu ada di benua Asia. Haleluya. Negara Israel itu ada di benua Asia. Kita ini Indonesia ada juga di benua Asia. Tepatnya di Southeast Asia atau Asia Tenggara. Sementara Israel itu ada di West Asia atau di Asia Barat. Nah, artinya begini Bapak Ibu Saudara. Yesus adalah Asian Messiah.
Yesus adalah Mesias dari Asia. Paul is an Asian apostle. Rasul Paulus itu adalah rasul dari Asia. Orang Yahudi aslinya termasuk dalam orang-orang Asia, saudara. Not Western people, bukan orang Barat, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam kejadian ini, tapi kemudian Paulus, rasul dari Asia ini, melihat orang Eropa dalam penglihatannya, yaitu orang Makedonia. Orang Makedonia adalah orang Eropa, saudara. Jadi sekitar hampir 2000 tahun yang lalu, Injil kerajaan itu pertama kali dari Israel dibawa masuk ke Eropa. Memang dibutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi pada akhirnya mengubahkan segala-galanya. Injil adalah pesan atau berita asing bagi orang Eropa 2000 tahun yang lalu, saudara. 2000 tahun yang lalu orang Eropa itu masih pagan, saudara. Masih penyembah berhala, tribal people, orang-orang suku. Mereka masih menyembah pohon, mereka masih menyembah batu-batu. Bahkan di beberapa tempat ada pengorbanan manusia. Tapi ketika kemudian melihat kepada Injil kerajaan, suatu pesan dari Tuhan, pada akhirnya saudara, mereka membangun seantero peradaban Injil kerajaan, saudara. Injil kerajaan ini kemudian mengubah nilai-nilai orang Eropa, mengubah nilai-nilai budaya mereka, mengubah setiap sudut masyarakat mereka. Dan kemudian Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya kepada Eropa. Apa yang selama ini telah ada di kelompok-kelompok suku yang hidup di hutan, kemudian mereka mulai bangkit sebagai bangsa yang perkasa dan penuh kuasa, saudara. Tuhan memberi mereka ilmu pengetahuan, Tuhan memberikan pewahyuan mengenai musik, Tuhan memberikan kekayaan, Tuhan memberikan kekuasaan. Kemudian mereka memulai membangun satu agama yang mengagumkan luar biasa dari Injil kerajaan ini. Mereka mulai membangun gereja-gereja. Beberapa bangunan gereja, saudara, ada yang dibutuhkan 2 abad baru selesai. Tetapi ya, tidak ada yang sempurna. Tapi saya kira tidak ada dari kita yang pada saat ini bisa menyangkal fakta bahwa Eropa telah menjadi kaya dan penuh kuasa. Dan kita sungguh tidak juga bisa menyangkal bahwa fakta bahwa akar dari Eropa modern adalah kekristenan. Tapi kemudian gereja menjadi sedemikian rupa berkuasa pada waktu itu, akhirnya mulai mengalami penyelewengan dan penyalahgunaan. Dan Bapak Ibu Saudara, sejarah mencatat sekitar 500 tahun yang lalu Tuhan memberikan kepada mereka reformasi besar. Setelah reformasi tersebut kita mengenal ada kegerakan, ada movement dari orang-orang yang disebut dengan Protestan muncul. Dan Protestanlah yang membawa Injil kerajaan itu ke Amerika Utara 400 tahun yang lalu, saudara. Di mana orang-orang Kristen saat itu sedang mencari apa yang mereka katakan dunia baru. Mereka mengatakannya sebagai mereka mencari Yerusalem baru dalam tanda kutip. Mereka ingin kemerdekaan untuk beribadah. Mereka ingin ada kesempatan untuk menyembah Yesus. Sebagaimana yang mereka rasakan bahwa Roh Kudus dan firman Tuhan memerintahkan dan mengarahkan mereka. Akhirnya apa, saudara? Mereka datang ke Amerika Utara. Dan kemudian Amerika Utara adalah dulunya juga adalah tempat barbar yang lain. Dan visi daripada pendiri Amerika pada waktu itu, saudara, mereka ingin memiliki kemerdekaan untuk beribadah menyembah Yesus. Dan saya percaya saudara tahu ceritanya. Beberapa abad yang lalu, saudara, kemudian Tuhan menjadikan Amerika sebagai sesuatu kekuatan yang perkasa di bumi. Dan lebih dari 400 tahun yang lalu Amerika Serikat dan Amerika Utara telah melakukan banyak untuk membawa Injil kerajaan ke seluruh dunia. Tapi mari kita jujur Bapak Ibu Saudara, kebaikan yang telah menjadikan Amerika besar sekarang seolah-olah menjadi pudar. Dan Amerika Serikat
sudah tidak Kristen seperti dulu lagi, saudara. Ada kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa yang bekerja untuk menyingkirkan Injil kerajaan dari akar budaya Amerika. Tapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa menghentikan Injil kerajaan. Dan Yesus berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini adalah bagian dari rencana Allah. Dari masa kitab Kisah Para Rasul, bahwa Injil kerajaan itu akan berkembang luas ke barat saudara. West. Jadi kenapa saudara pergi ke arah barat, saudara? Mari kita lihat, dari barat ini, dari Amerika saudara, kalau saudara mau ke barat, ujung barat saudara di Amerika adalah California. Dari pantai barat Amerika Serikat, kalau terus kemana? Menyeberang ke Samudra Pasifik. Ngomong-ngomong Bapak Ibu Saudara, setelah Injil itu dibawa dari Amerika ke barat, ada beberapa pulau-pulau di daerah Pasifik yang saya catat di sini saudara. Ya, ada bangsa dan negara-negara kecil seperti Samoa. Apa yang terjadi ketika Injil datang ke sana? Saat ini 90% dari warga negara mereka sudah lahir baru. Tuhan memberkati mereka, semua orang percaya, mulai dari presiden sampai orang-orang biasa adalah orang percaya. Mereka mengubah masyarakat mereka, mereka mengubah budaya mereka. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, Injil itu terus bergerak ke barat terus. Dan di generasi kita saudara, Asia sedang mengalami perubahan rohani secara besar-besaran. Massive spiritual transformation. Korea, China, Singapura, Indonesia, Malaysia, India, Kamboja, Filipina, Myanmar, masih banyak daftar-daftar lagi saudara. Kegerakan Tuhan, Injil kerajaan itu menyebar saudara. Secara angka-angka inilah pertumbuhan besar itu saudara. Lebih banyak orang masuk dalam kerajaan Allah dari sebelumnya yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dunia. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, saat ini sekarang terjadi massive spiritual transformation. Lebih banyak orang pada saat sekarang ini masuk dalam kerajaan Allah dibandingkan sebelumnya sepanjang sejarah dunia. Haleluya. Sungguh dalam satu generasi pertumbuhan besar, pertumbuhan yang mentransformasi sedang dimulai sekarang. Dan lebih dari sekedar penginjilan massal. Ini lebih dari sekedar membangun gereja-gereja besar, mega church saudara. Sungguh ini yang saya katakan tadi hanya beberapa dari manifestasi secara lahiriah saudara. Tapi apa yang lebih penting adalah bahwa kita saat ini harus memperlengkapi diri kita. Kita harus memperlengkapi murid kerajaan Allah untuk bisa keluar dari gereja saudara. Dan pergi ke setiap sudut masyarakat. Dengan membawa bukan hanya iman di dalam Yesus. Tetapi nilai-nilai kerajaan Allah masuk ke satu budaya. Ke setiap sudut budaya kita. Inilah transformasi yang Tuhan sedang cari. Dan di situ akan terjadi perubahan. Di situ akan terjadi pergeseran huge shift yang sedang terjadi dalam kekristenan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita sedang bergerak dari hanya sekedar Injil keselamatan, kita bergerak dari sekadar hanya gospel of evangelism, dari sekadar penginjilan ke gospel of kingdom, Injil kerajaan Allah. Dan kita sedang bergerak dari suatu ekspresi iman kita Bapak Ibu Saudara. Hanya sejumlah kecil pelayan Tuhan yang berbakat dan terlatih, yang bisa berbicara, bisa berkhotbah kepada sekumpulan orang banyak saudara. Dan kita sedang bergerak dari situ. Maksud saya begini, kita sedang bergerak dari situ, kita sedang bergerak kepada satu gambaran di mana para rasul, para nabi, para gembala, pengajar dan para pengisi pelayanan 5 jawatan ini
memperlengkapi orang-orang kudus untuk pergi pelayanan. Semua pergerakan orang-orang kudus, saudara. Jadi pelayanan 5 jawatan ini yang adalah rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil, mereka semua memperlengkapi anak-anak Tuhan, memperlengkapi orang-orang kudus sehingga terjadi pergerakan orang-orang kudus yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini. Dari 90% tubuh Kristus yang bukan pelayan Tuhan profesional, mereka bisa pergi dan mereka bisa mulai mengubah dunia mereka. Para pelayan Tuhan profesional, saudara, dan terlatih kurang dari 10% dari tubuh Kristus. Sekali lagi, pelayan Tuhan profesional dan terlatih itu cuma kurang dari 10% dari tubuh Kristus. Dan ini bukan kebetulan, saudara. Ini adalah rencana Tuhan. Di Israel hanya satu suku dari suku-suku yang dipanggil untuk menjadi imam profesional. 1 dari 12 suku. Ya, berarti apa? Kurang dari 10%. Tapi 11 suku yang lainnya melakukan segala yang lain yang dibutuhkan oleh kerajaan Allah. Tapi kita perlu memuridkan yang 90% ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Sehingga mereka tahu bagaimana membawa kerajaan Allah itu, bagaimana menghadirkan kerajaan Allah itu melalui profesi mereka, melalui keluarga mereka, melalui panggilan mereka, melalui bakat talenta apa saja, saudara. Mari kita lihat gereja masa depan. Jika Injil kerajaan yang datang dari seluruh dunia itu hendak ke barat, kemana itu akan pergi dari sini, saudara? Saya mau katakan begini. Saat ini sedang terjadi satu tsunami, kalau saya boleh katakan. Tsunami perubahan yang sangat besar. Dan ini adalah gelombang perubahan yang telah dimulai 2000 tahun yang lalu. Tapi hari-hari ini gelombangnya semakin menjadi besar. Semakin bergerak lebih cepat. Moving much bigger and much faster. Tepi dari gelombang tersebut sudah ada di sini, saudara. Di Indonesia, di Asia Tenggara. Atau kalau lebih tepat lagi, ada di kita sedang ada di tepi daripada perubahan itu. Dan perubahan itu sedang terjadi secara besar-besaran. Kegerakan gereja, kegerakan anak Tuhan di Indonesia mendapatkan seluruh Injil kerajaan itu dan transformasi dimulai dari tanah air kita, saudara. Dan tidak akan ada hentinya, saudara. Dan saudara akan melakukan lebih dan lebih lagi, saudara. Bahkan dibanding dengan yang dilakukan di Eropa 1000 tahun yang lalu. Injil ini harus terus berlanjut, terus bergerak ke barat, saudara. Nah, kalau saudara hendak pergi ke barat dari Indonesia, dari Asia Tenggara, kita bawa Injil kerajaan itu kemana lagi, saudara? Kita bergerak ke barat, ke Asia Tengah, saudara. Kemudian ke Timur Tengah, Middle East. Kemudian setelah Timur Tengah, that's it, saudara. Hanya sampai situ. Hanya itu yang tersisa, itu semuanya. Kembali ke Israel, saudara. Itu alasannya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Visi untuk kembali ke Yerusalem, back to Jerusalem, begitu powerful di hari-hari ini. Ini sungguh adalah akhir zaman di mana kita sedang menyelesaikan pekerjaannya sekarang. Tapi sangat besar sekali pekerjaan ini, sangat disayangkan sekali, begitu sangat besar, maka pekerjaan ini begitu sangat luas, saudara. Dan kita perlu menangkap kuasa daripada gelombang yang besar ini. Jadi perjanjian baru juga berkata bahwa hati Israel akan tetap mengeras sebagian. Dalam Roma 11, kita nggak usah baca, sudah. Sampai kepenuhan bangsa-bangsa tiba, barulah seluruh Israel diselamatkan. Jadi menurut Paulus, keselamatan dalam Israel sedang menunggu untuk digenapi. Sedang menunggu untuk digenapi dari Indonesia, dari seluruh Asia. Dan transformasi kita di Indonesia adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelesaikan pekerjaannya di Asia. Dan dari Asia ini kita membawa Injil itu
kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara, di bagian akhir saya, orang-orang percaya di Israel diajar untuk terus memandang ke timur, west, untuk menanti-nantikan pengharapan mesianis. Orang-orang percaya di Israel memandang ke seberang, ke Asia, kepada kita. Itulah sebabnya gerbang timur, Eastern Gate, dari bukit Bait Suci, Temple of the Mount, bernama Beautiful Gate, Messianic Gate. Bahkan pintu depan daripada kemah suci, Tabernacle, pintu depan dari Great Temple menghadap ke timur, ke east. Jadi kita sedang menanti-nantikan penyelesaian Injil Kerajaan Allah. Yesus yang memperkatakan kata-kata ini. Yesus yang telah menubuatkan kata-kata ini dari Matius 2000 tahun yang lalu. Dan bagi kita sekarang, kita tahu sebenarnya di mana kita berada di akhir zaman ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini memberkati saudara. Dan harapan saya, saudara terus semakin serupa dengan Kristus. Biar saudara berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat untuk tujuan tepat-tepat dalam hidup saudara. Dan biar saudara terus mengalami Tuhan, mengalami kasih, kuasa, kebenaran, firman Tuhan yang memerdekakan di ujung daripada akhir zaman ini. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk kuberikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk saat ini. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu gak ada apa-apanya. Tapi ya Roh Kudus, Engkau telah membukakan, Engkau telah menyingkapkan kebenaran firman-Mu. Menunjukkan kepada kami bagaimana Injil Kerajaan itu bergerak. Bagaimana bangsa-bangsa di luar sana, mereka bersuka cita ketika mereka boleh kenal Engkau.
Kami mengucap syukur, kami ada dalam bagian proyek-Mu ini Tuhan. Tolong kami untuk terus semakin serupa dengan Engkau. Tolong kami untuk terus mengalami Engkau. Mengalami kasih kuasa kebenaran firman-Mu yang memerdekakan. Kami terus berada di tempat yang tepat, waktu yang tepat, ketemu dengan orang untuk tujuan tepat Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami keheningan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kami ubahkan, tapi berikan kami keberanian ilahi yang luar biasa untuk mengubahkan dan melakukan hal-hal yang bisa kami lakukan. Tapi di atas segala-galanya berikan kami spirit of discernment, ya Roh Kudus, untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari terima berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah yang berasal daripada Allah Bapa kita, dan cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus kita, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pada saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Setiap kita yang menerima berkat ini, alami berkat ini, sama-sama kita sepakat katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.